Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak masih bersama dengan channel saya Smart Striker 82. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Oke, ini tujuan pembelajaran kita, yaitu kalian diharapkan dapat mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Oke, ini materi kita mulai dari ilustrasi. Kita gunakan ubin aljabar. Oke, anak-anak, coba kalian susun ubin aljabar x kuadrat ditambah 4x plus 3 ke dalam bentuk persegi panjang. Oke, bentuknya seperti ini x kuadrat, ini x nya sebanyak 4 atau 4x, kemudian ubin satu satuan sebanyak 3. Oke, kira-kira kalian sudah dapatkan? Oke, salah satu bentuk yang bisa kalian buat adalah seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan lihat sisi-sisinya. Oke, seperti ini X, ini 1, ini X, kemudian ini kalau di total adalah 3. Maka luas persegi panjang tersebut dinyatakan dalam bentuk perkalian X tambah 1 kali X tambah 3. Nah, ini merupakan bentuk faktor dari bentuk panjang seperti ini. Nah, anak-anak, itu salah satu cara memfaktorkan. Kita gunakan bantuan ubin aljabar. Masalahnya ubin aljabar ini ada kelemahannya. Jadi ketika bilangannya besar, maka kalian akan menyiapkan ubin aljabar sejumlah bilangannya itu. Contohnya seperti ini. Bagaimana hasil pemfaktoran dari x kuadrat ditambah 14x minus 72? Kalian butuh ubin aljabar x banyak 14, kemudian ubin satuan sebanyak 72. Nah, itu akan sangat merepotkan. Oke, untuk itu kita akan cari alternatif lain dalam menyelesaikan proses pemfaktoran bentuk ini. Nah, selanjutnya anak-anak, yang akan kita pelajari adalah memfaktorkan persamaan kuadrat asli dengan A sama dengan 1, sehingga bentuknya menjadi x kuadrat ditambah bx plus c sama dengan 0. Oke, langsung saja kita mulai dari contoh. Ini contoh soal sebelumnya, x kuadrat ditambah 4x plus 3 sama dengan 0. Kemudian ubin aljabar yang dibentuk adalah seperti ini. Nah, kita tahu bahwa bentuk aljabar x kuadrat ditambah 4x plus 3 itu dapat dinyatakan menjadi x ditambah 1 dikalikan x ditambah 3. Artinya bentuk ini dapat difaktorkan menjadi bentuk x ditambah titik-titik dikali x tambah titik-titik. Nah, permasalahannya adalah bagaimana cara menentukan nilai 1 dan 3 ini. Nah, anak-anak, coba kalian amati. Pada ubin aljabar ini kita akan lihat nilai C. Nilai C di sini adalah 3. Kemudian nilai B-nya adalah 4. Nah, di sini berarti kalian mencari dua bilangan, kalau dikalikan hasilnya adalah 3, sedangkan kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah 4. Kira-kira kalian bisa nemukan bilangannya? Iya, benar. Bilangannya adalah 1 dan 3. Nah, berarti x kuadrat tambah 4x plus 3, kita tinggal cari dua bilangan. Kalau dikalikan hasilnya 3, kalau dijumlahkan hasilnya 4. Kita tadi telah menemukan bilangannya adalah 1 dan 3. Maka 1 dan 3 ini dapat kita masukkan ke dalam tanda kurung ini. Nah, ini merupakan faktor yang benar untuk bentuk panjang x kuadrat tambah 4x plus 3 sama dengan 0. Nah, anak-anak, kita sudah dapat hasil pemfaktorannya. Kemudian kita akan mencari nilai x-nya. Nilai x-nya dapat kita nyatakan sebagai berikut: x tambah 1 sama dengan 0 atau x plus 3 sama dengan 0. Karena kita akan mencari x pembuat 0 atau x yang ketika dimasukkan ini menghasilkan 0. Salah satunya adalah x tambah 1 sama dengan 0 atau x tambah 3 sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai x. Maka ini kita pindah ruas ke ruas kanan, maka kita peroleh x-nya sama dengan minus 1, sedangkan ini adalah x sama dengan minus 3. Oke, anak-anak, itu cara mudah untuk mencari faktor dari bentuk ini. Oke, selanjutnya kita akan latihan beberapa soal.
Oke, faktor dari X kuadrat ditambah 8X plus 12 adalah, oke, silahkan kalian pikirkan dua bilangan. Kalau dikalikan hasilnya 12, kalau dijumlahkan hasilnya 8. Oke anak-anak, sudah menemukan bilangan itu? Iya benar, jawabannya adalah 2 dan 6. Sehingga faktornya adalah X tambah 2 dikalikan X ditambah 6. Oke, kita akan lihat soal selanjutnya. Faktor dari X kuadrat ditambah 10X minus 24 adalah, oke, silakan kalian pikirkan dua bilangan. Kalau dikalikan hasilnya minus 24, kalau dijumlahkan hasilnya 10. Oke, sudah mendapatkan bilangannya? Iya benar, bilangannya adalah minus 2 dan 12. Sehingga faktornya adalah X minus 2 dikalikan X plus 12. Oke anak-anak, kita akan lihat soal selanjutnya. Akar-akar penyelesaian dari X kuadrat minus 5X minus 36 sama dengan 0 adalah, nah anak-anak di sini sama caranya seperti sebelumnya, kita akan menggunakan proses pemfaktoran. Kalian cari dua bilangan, kalau dikalikan hasilnya minus 36, kalau dijumlahkan hasilnya minus 5. Kira-kira sudah menemukan bilangannya? Iya benar, bilangannya adalah 4 dan minus 9. Nah anak-anak, hati-hati ketika kalian sudah mendapatkan, maka ini bukan jawaban dari permasalahan itu, ini masih bentuk faktor. Terkadang beberapa siswa itu langsung menjawab ketika mendapatkan bentuk faktor ini, mereka langsung mencari jawaban yang sesuai dengan ini, yaitu C. Nah, itu cara yang salah. Ini masih bentuk faktor, maka kalian harus mencari nilai X yang memenuhi. Biasanya nilainya adalah kebalikannya. Nah, coba kita lanjutkan prosedur ini. Kita faktorkan terlebih dahulu, X ditambah 4 dikalikan X minus 9 sama dengan 0. Selanjutnya kita dapatkan X sama dengan minus 4 atau X sama dengan 9. Nah, ini akar-akar penyelesaian yang benar. Oke anak-anak, ingat pesan saya, ketika kalian mendapatkan bentuk faktor seperti ini, itu bukan jawaban dari permasalahan. Tapi jawaban dari permasalahan adalah nilai X yang kalian temukan dengan proses pemfaktoran. Oke, kita akan lanjutkan soal nomor 4. Akar-akar penyelesaian dari X kuadrat minus 8X plus 16 sama dengan 0 adalah, ini sama seperti soal sebelumnya, kalian pikirkan dua bilangan yang merupakan faktor dari 16, kalau dijumlahkan hasilnya minus 8. Kira-kira kalian sudah menemukan bilangannya? Iya benar, bilangannya adalah minus 4 dan 4. Selanjutnya ini bukan penyelesaian dari permasalahan ini, maka kalian harus memfaktorkan terlebih dahulu, yaitu X minus 4 kali X minus 4. Anak-anak, karena X minus 4 nya sebanyak 2 kali, maka dapat kita nyatakan sebagai bentuk kuadrat X minus 4 kuadrat. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai X yang menghasilkan 0, yaitu X sama dengan 4. Anak-anak, di sini hanya satu penyelesaian saja dari persamaan kuadrat ini. Kata kuncinya, persamaan kuadrat ini pangkat tertingginya adalah 2, maka penyelesaian maksimal ada 2. Bisa jadi penyelesaiannya ada 1. Oke anak-anak, kita akan lanjutkan materi berikutnya. Oke, bagaimana jika nilai A-nya itu tidak sama dengan 1 pada bentuk AX kuadrat plus BX plus C? Jadi di sini di depannya X kuadrat atau koefisien dari X kuadrat itu ada bilangan selain 1, misal 2, 3, 8, dan seterusnya. Oke, kita awali dengan Upin Aljabar terlebih dahulu sebagai jembatan untuk memahamkan kalian pada proses pemfaktoran. Oke, misalkan saya punya Upin Aljabar 2x kuadrat ditambah 5x plus 3 seperti ini. X kuadratnya sebanyak 2, X-nya sebanyak 5, dan satu satuan sebanyak 3. Nah, coba kalian susun menjadi bentuk persegi panjang. Oke, kira-kira sudah dapat susunannya? Salah satu susunannya seperti ini. Nah, selanjutnya anak-anak, sisi-sisinya adalah seperti ini. Ini X, ini 1, ini X, X, 1, 1, 1. Nah, ini kita akan sederhanakan menjadi 2X. Kemudian ini kita sederhanakan menjadi 3. Sehingga hasil perkalian dari luas persegi panjang ini adalah X plus 1 dikalikan 2X plus 3. Nah, ini merupakan bentuk faktor
dari bentuk aljabar 2x kuadrat ditambah 5x plus 3. Nah, anak-anak, Upin aljabar ini juga ada kelemahannya. Ketika bilangannya besar seperti ini, maka kalian akan sulit lagi untuk mengoperasikannya. Untuk itu kita akan menggunakan metode lain, cara lain untuk menyelesaikan pemfaktoran bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dengan a tidak sama dengan 1. Oke, anak-anak, selanjutnya untuk melakukan proses pemfaktoran bentuk yang seperti ini, kita akan gunakan strategi atau metode lain dalam proses pemfaktoran. Kita akan gunakan media pembelajaran. Media yang akan kita gunakan adalah eskalator. Eskalator ini merupakan singkatan dari silang kali emulator. Emulator itu sebagai alat untuk menjalankan suatu prosedur. Prosedur yang akan kita jalankan adalah prosedur pemfaktoran menggunakan perkalian silang. Eskalator ini sudah pernah diuji cobakan, kemudian kita tulis sebagai karya ilmiah, kemudian kita lombakan pada media pembelajaran, dan alhamdulillah mendapat Special Award pada apresiasi guru tingkat kota tahun 2019. Oke, langsung saja kita akan terapkan eskalator ini pada proses pemfaktoran. Oke, kita akan gunakan eskalator ini dalam proses pemfaktoran bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 untuk persamaan kuadrat asli, di mana a-nya tidak sama dengan 1 atau selain 1, sehingga bentuknya seperti ini. Oke, langsung saja kita lihat contoh soalnya. Ini contoh soal sebelumnya, 2x kuadrat ditambah 5x plus 3 sama dengan 0. Kemudian ini pemfaktoran menggunakan Upin aljabar. Kita ketahui x kuadratnya sebanyak 2, kemudian x-nya sebanyak 5, kemudian 1 sebanyak 3. Nah, anak-anak, untuk proses ini yang berpengaruh tidak hanya nilai b dan c, tetapi ada koefisien dari x kuadrat, yaitu nilai a, b, dan c yang akan berpengaruh pada proses pemfaktoran ini. Nah, kita akan cari luasan dari persegi panjang yang ini, yaitu ini 2x, kemudian ini 1, maka hasilnya adalah 2x seperti ini. Kemudian luasan dari bentuk ini yaitu x dikalikan 3, maka hasilnya adalah 3x. Nah, kita ketahui bahwa jumlah dari x-nya ini ada 5. Nah, seperti ini 5x. Kemudian kalau kita lihat 3x sama 2x ini, kalau kita kalikan hasilnya adalah 6x kuadrat. Itu sama saja perkalian dari bentuk ini, 2x kuadrat kalikan 3. Nah, anak-anak, ini prosedur yang akan kita jalankan pada proses pemfaktoran bentuk tersebut. Nah, kemudian faktornya adalah 2x ditambah 3 seperti ini dikalikan x ditambah 1. Nah, ini 2x plus 3 dikalikan x ditambah 1. Kemudian nilai x-nya dapat kita cari sebagai berikut. X-nya sama dengan minus 3/2 atau x-nya sama dengan minus 1. Nah, prosedur ini kita namakan sebagai eskalator, silang kali emulator. Nah, kalau kita terapkan pada media yang kita gunakan seperti ini, langkah pertama kita tulis dulu persamaan kuadrat yang akan kita cari, yaitu 2x kuadrat ditambah 5x plus 3 sama dengan 0. Kemudian kita tentukan nilai a-nya sama dengan 2, nilai c-nya sama dengan 3, kemudian nilai b-nya sama dengan 5. Selanjutnya kita kalikan 2 dengan 3. Nah, karena ini juga berpengaruh pada proses pemfaktoran. 2 kali 3 adalah 6, kemudian kita cari dua bilangan, faktor dari 6 kalau dijumlahkan hasilnya 5. Bilangan berapa saja? Ya benar, 3 sama 2. Kemudian anak-anak, kita akan cari faktor dari 2 yang habis membagi 2. Ingat, ini bilangan. Nah, selanjutnya kita akan mencari faktor dari 2 yang habis membagi 2. Nah, bilangan yang ada pada kolom ini semuanya adalah bilangan bulat. Oke, kita tidak menggunakan bilangan pecahan. Oke, misalkan kita tentukan bahwa bilangannya di sini adalah 1, maka ini adalah 2. Kalau ini 2, maka ini tidak boleh pecahan. Maka bilangan ini bukan 1 dan 2. Tapi kita bisa balik menjadi 2 dan 1. 2 kali berapa yang hasilnya 2? Ya benar, jawabannya 1. Kemudian 1 kali berapa yang hasilnya 3? Benar, hasilnya adalah 3. Nah, ini adalah faktor-faktor yang kita perlukan. Nah, untuk mengecek agar jawaban kalian tidak salah, maka silakan kalian kalikan secara vertikal. 1 dikali 2 hasilnya 2, 1 kali 3 hasilnya 3.
maka ini faktor yang benar, sehingga faktornya adalah 2x ditambah 3 dikalikan x ditambah 1. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian kita akan mencari nilai x yang menghasilkan 0, maka nilai x yang menghasilkan 0 adalah minus 3 per 2 atau x-nya sama dengan minus 1. Nah, anak-anak, itu proses pemfaktoran menggunakan eskalator. Oke, agar kalian lebih terampil, kita akan lihat contoh soal berikutnya. Faktor dari 3x kuadrat ditambah 10x minus 8 adalah, kita mencari faktornya saja. Nah, di sini kita gunakan eskalator. Pertama kita akan tuliskan bentuk yang akan kita faktorkan, yaitu 3x kuadrat ditambah 10x minus 8. Kemudian kita tentukan nilai a-nya 3, nilai c-nya minus 8, nilai b-nya adalah 10. Kemudian kita kalikan a dengan c, yaitu minus 24. Selanjutnya kita cari dua bilangan, kalau dikalikan hasilnya minus 24, kalau dijumlahkan hasilnya 10. Bilangan tersebut adalah benar, 12 dengan minus 2. Kemudian kita cari faktor dari 3 yang habis membagi minus 2. Faktornya adalah 1. Nah, kemudian kita peroleh ini 1, ini 3. Nah, 1 dikalikan berapa yang hasilnya minus 2? Benar, 1 kali minus 2. 3 kali berapa yang hasilnya 12? Benar, 3 kali 4. Selanjutnya kita cek perkalian secara vertikal. 3 kali 1, 3, minus 2 kali 4, minus 8. Sehingga faktornya adalah x ditambah 4 dikalikan 3x dikurangi 2. Nah, ini faktornya. Oke, kita akan lihat contoh soal selanjutnya. Nah, sekarang kita akan mencari akar-akar penyelesaian dari persamaan 4x kuadrat ditambah 4x minus 3 sama dengan 0. Oke, kita gunakan eskalator. Oke, yang pertama kita tuliskan bentuk yang akan kita faktorkan. 4x kuadrat ditambah 4x minus 3 sama dengan 0. Kemudian a-nya kita tentukan, a-nya 4, c-nya minus 3, b-nya sama dengan 4. Selanjutnya kita kalikan 4 dengan minus 3 ini diperoleh minus 12. Kemudian kita pikirkan dua bilangan, kalau dikalikan hasilnya minus 12, kalau dijumlahkan hasilnya 4. Bilangan tersebut adalah benar, 6 dengan minus 2. Selanjutnya kita cari faktor dari 4 yang habis membagi minus 2. Faktor yang benar adalah ini 2, ini 2. Oke, kalau kita gunakan ini 4, maka ini tidak habis membagi minus 2. Kalau ini kita gunakan 1, ini kita gunakan 4, 4 tidak habis membagi 6. Maka faktor yang lain adalah 2 dengan 2. Kemudian kita cari bilangan, kalau dikalikan 2 hasilnya minus 2, yaitu minus 1. Kemudian 2 kali berapa yang hasilnya 6? 3. Oke, selanjutnya untuk mengecek kita kalikan secara vertikal, 2 kali 2, 4, kemudian minus 1 kali 3 adalah minus 3. Nah, ini merupakan faktor yang tepat, 2x ditambah 3 kali 2x minus 1. Nah, seperti ini. Kemudian kita cari nilai x, x-nya adalah minus 3 per 2, atau x-nya sama dengan 1 per 2, seperti ini. Nah, anak-anak, eskalator tidak hanya digunakan untuk persamaan kuadrat asli. Kita bisa gunakan pada persamaan kuadrat murni sebagai berikut. Nah, bentuknya seperti ini. Ingat, persamaan kuadrat murni b-nya sama dengan 0, sedangkan a dan c itu beda tanda. Kita lihat contoh soalnya, 9x kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Oke, langsung saja kita gunakan eskalator. Nah, bentuknya seperti ini, 9x kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0, a-nya sama dengan 9, kemudian c-nya minus 4, sedangkan b-nya sama dengan 0. Kemudian kita kalikan 9 kali min 4 hasilnya minus 36. Dalam mencari faktor ini atau dua bilangan yang dikalikan minus 36 yang dijumlahkan hasilnya 0, pasti bilangannya beda tanda. Satunya positif, satunya negatif. Yang menghasilkan 0 pasti bilangannya sama. Maka bilangan yang dimaksud adalah 6 dengan minus 6. Oke, paham ya? Jadi bilangan yang menghasilkan 0 bilangannya sama, tandanya berbeda. Oke, itu. Kemudian untuk mencari faktor ini pastinya juga sama. Di sini kita cari dua bilangan yang dikalikan hasilnya 9. Nah, bilangan yang sama adalah 3 kali 3. Nah, ini bentuk kuadrat. Oke, selanjutnya kita cari bilangan yang menghasilkan minus 6. Bilangan yang dimaksud adalah minus 2. Kemudian yang dikalikan 3 hasilnya 6. Bilangan yang dimaksud adalah 2. Sehingga faktornya adalah 3x plus 2 kali 3x minus 2. Seperti ini.
Kemudian kita cari nilai X, X-nya sama dengan minus 2/3 atau X-nya sama dengan 2/3. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan coba gunakan eskalator ini untuk menyelesaikan persamaan kuadrat yang lain, yaitu persamaan kuadrat tak lengkap. Kita tahu persamaan kuadrat tak lengkap, C-nya sama dengan 0. Nah, seperti ini bentuknya. Selanjutnya kita akan lihat contoh soalnya, yaitu 8x kuadrat minus 28x sama dengan 0. Oke, kita coba gunakan eskalator. Oke, 8x kuadrat minus 28x sama dengan 0. Kita tahu A-nya sama dengan 8, kemudian C-nya 0. Selanjutnya B-nya sama dengan minus 28. Oke, anak-anak, kita akan kalikan terlebih dahulu. 8 dengan 0, hasilnya adalah 0. Nah, perkalian yang menghasilkan 0 pasti salah satunya adalah 0. Dan bilangan yang lain adalah bilangan yang sama seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan cari faktor terbesar dari 8 yang habis membagi minus 28. Oke, faktor terbesarnya adalah 4. Oke, kalau ini 4, maka ini 2. 4 dikalikan berapa yang hasilnya minus 28? Benar. Kalikan minus 7, sedangkan 2 kali berapa yang hasilnya 0? Benar, 2 kali 0. Untuk ngeceknya silakan kalian kalikan secara vertikal. 2 kali 4, 8, minus 7 kali 0, 0. Oke, faktornya adalah 4x ditambah 0 adalah 4x, kemudian 2x minus 7. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari x yang menghasilkan 0, maka 4x sama dengan 0, atau 2x minus 7 sama dengan 0. X-nya sama dengan 0, atau x-nya sama dengan 7/2. Anak-anak, ciri dari persamaan kuadrat tak lengkap, salah satu akarnya pasti sama dengan 0. Oke anak-anak, biar kalian terampil, kita akan kerjakan beberapa soal ya. Oke, ini soal yang pertama, faktor dari 4x kuadrat minus 25 adalah, oke, langkah pertama kita akan sediakan eskalator terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan tulis bentuk aljabar pada kolom ini, 4x kuadrat minus 25 yang akan kita faktorkan, kemudian kita tentukan nilai A-nya 4, kemudian C-nya minus 25, sedangkan B-nya adalah 0. Kita kalikan A dengan C, maka kita peroleh minus 100. Nah, anak-anak, untuk mencari dua bilangan ini, pasti bilangannya sama, tandanya berbeda. Bilangan tersebut adalah 10 dengan minus 10. Kemudian, kita akan cari faktor ini. Nah, ini pasti juga sama, ini 2, ini 2. Ini juga sama, tapi tandanya berbeda. Perkalian yang hasilnya 10 dan perkalian yang hasilnya minus 10 adalah minus 5 dan 5. Maka faktornya adalah 2x minus 5 dikalikan 2x plus 5. Seperti ini. Oke, kita akan lihat contoh soal yang terakhir. Akar-akar penyelesaian dari 16x kuadrat ditambah 24x sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat tak lengkap. Oke, kita akan gunakan eskalator. Pertama kita tulis terlebih dahulu persamaannya, kemudian kita tentukan nilai A 16, kemudian nilai C 0, sedangkan nilai B-nya 24. Kemudian kita kalikan A dengan C, kita peroleh 0, maka salah satu faktornya adalah 0, faktor yang lain adalah bilangan itu. Kemudian kita akan cari faktor terbesar dari 16 yang habis membagi 24. Ya, faktor terbesarnya adalah 8. Kalau ini 8, maka ini pasti 2. 8 dikalikan berapa yang hasilnya 24? Benar, 8 kali 3. Sedangkan di sini 2 kali berapa yang hasilnya 0? Ya, hasilnya adalah 0. Kita cek secara vertikal, 2 kali 8, 16, 3 kali 0, 0. Maka ini faktor yang tepat. 8x ditambah 0 adalah 8x, kemudian 2x ditambah 3, ini sebagai faktornya. Kemudian kita cari nilai x, 8x sama dengan 0 atau 2x plus 3 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 0 atau x-nya sama dengan minus 3/2. Oke, sehingga jawabannya adalah D. Oke anak-anak, saya rasa cukup sudah video pembelajaran kali ini. Kita telah membahas proses pemfaktoran dengan menggunakan media eskalator. Semoga media ini dapat membantu kalian dalam proses pemfaktoran. Oke anak-anak, semoga video ini bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.